Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ini masih dalam nuansa kemerdekaan nih kayak gini ya. Masih nuansa kemerdekaan. Masih nuansa. Tuh jilbabnya Merah. bajunya Putih. Kita syukuri rahmatillahi Iya. dengan bersatu membangun negeri Merdeka. merdeka, Oke. bukannya bebas tanpa hukum. Tepuk tangan dulu semuanya. Dari majelis tali mana? Banten ya, tepuk tangan dulu. Baik. Bang Ali mau nanya dulu, di sini ada yang nunggak pajak. Ya. Kalau pas ada yang nunggak pajak tiba-tiba ada pemutihan, pada happy nggak? Berarti pajaknya lunas. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dosa kita diputihin, andaikan dosa itu hitam ya, dosanya hitam ya, diputihin mau nggak? Artinya dosanya bakalan hilang. Baik, ini luar biasa hari ini ya tema kita ya. Dan pastikan teman-teman di rumah sikapi dari awal sampai dengan akhir ya. Dan jadi amalan buat kita semua. Judul kita atau tema kita adalah, ini dia amalan pemutihan dosa setiap hari. Tepuk tangan dulu. Ternyata setiap hari ada amalan yang bisa membuat dosa kita menjadi hilang atau diputihin ya. Nah ini kita lihat dulu, ada cuplikan demi sholat berjalan dengan tali. Gimana maksudnya? Kita lihat yuk. Ya Allah, boleh kali kita kasih aplaus, tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Ustaz Syam, artinya memang yang namanya ibadah itu harus kita utamakan, terutama sholat ya, bagaimanapun caranya atau bentuknya Ustaz ya. Ya, nah baik, ini ternyata ada hal yang simple banget. Bareng-bareng yuk, amin. amin. Ternyata Allahumma amin, amin gitu ya. Ternyata dengan amin ini bisa menjadi salah satu bentuk pemutih dosa setiap hari. Bener nggak tuh Ustadz? Silahkan. Terima kasih Bang Ali, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan pertama, pemutihan dosa yang bisa didapatkan sehari-hari, bahkan 5 kali sehari bagi mereka yang datang salat berjamaah. Idza ammanal imam fa'aminu. Kalau imam sudah amin, maka ikutlah membaca amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran pertama, imam juga baca amin. Imamnya juga kedengeran aminnya. Jangan sampai imamnya diam-diam doang nungguin jamaah bilang amin. Imam juga amin. Maka jamaah juga ikutan. Bukan hanya jamaah kasat mata yang kelihatan. Bukan hanya jamaah kasat mata yang mengucapkan amin. Tapi para malaikat pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takmin, untuk membaca amin. Maka ketika para makmum dan malaikat bersamaan amin semuanya, maka apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diampunilah dosa-dosanya yang dahulu. Bayangin berapa banyak dosa yang dilakukan dari subuh ke zuhur, datang sholat berjamaah zuhur, amin, walaupun tidak kedengaran karena dia sir.
Kemudian datang sholat maghrib itu dibaca amin. Maka diampunilah dosa-dosa dari subuh sampai maghrib. Ada lagi dosa antara maghrib isya, datang lagi sholat berjamaah. Maka kata Imam Al-Ghazali, sungguh terlalu ini, sungguh sayang. Orang yang tahu keutamaan tapi tidak mau mengambil keutamaan. Bagaikan orang yang tahu kalau investasi di situ keuntungannya besar tapi malah nggak mau investasi di situ. Subhanallah. Maka apa yang harus dilakukan bagi ibu-ibu yang gak ikut sholat berjamaah? Nah ini kan penonton kita banyakan ibu-ibu nih. Kata ibu-ibu, gimana nih biar bisa dapat pahalanya juga? Kalau kami kan gak ikut sholat berjamaah, kami sholatnya di rumah. Bagaimana dapat pahalanya? 1, dorong suami sholat berjamaah. Ya, berasa kedorong. Gara-gara didorong. Berasa kedorong, berasa kedorong. Dorong suami pergi sholat berjamaah. Ayah, I love you full. Abang, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Tapi cintaku padamu akan melejit tambah lagi kalau kau pergi sholat berjamaah. Amin. Karena siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Jadi gak usah resah, aduh saya kan gak ikut berjamaah, saya kan. Enggak, ada caranya, tunjukin jalannya. Abang, ini sarung sudah saya siapin, baju sudah disetrikain, peci sudah ada, parfum ada. Silahkan berangkat sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wow. Sama dapat pahalanya juga ya. Sama dong. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Amin. Gampang ya tapi bisa memutihkan dosa. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah. Untuk yang subhanallah ini katanya bisa menjadi pemutih dosa juga. Kita tanya nih Ustadz Maulana. Subhanallah aja atau subhanallahnya harus berapa kali? Atau subhanallahnya harus diikuti dengan tambahan lagi sehingga akhirnya bisa memutihkan dosa kita. Silakan. Siap. Makasih banyak Bang Ali dan izin Ustaz Hafib yang sepatunya baru dan Ustaz Masya Allah Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang subhanallah. Betul dalam satu hadis diriwayatkan, barang siapa yang membaca subhanallah 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di laut. Saya mau tanya, ada nggak yang bisa ukur buih itu berapa jumlahnya? Ada yang bisa hitung? Tidak ada. Artinya sebanyak apapun dosa kita akan terhapus jikalau kita mengucapkan kalimat subhanallah. 1, 2, 3. Subhanallah. Jumlahnya berapa? 100 kali. Kenapa angka 100? Karena dalam artian dari jumlah yang sebanyak itu kita tidak tahu di mana letak pas seriusnya kita. Pas kenanya kita. Jumlah itu mengantarkan buat kita tidak tahu di mana pas kenanya. Saya mau nanya, Bu, ya usunya. Di mana? Saya mau nanya nih. Jikalau ada batu, ada kaleng lah, kita mau lempar. Kira-kira peluang kenanya kalau 1 kali, 3 kali, atau 100 kali, peluangnya yang kena kalau lebih banyak 100 kali. Lebih banyak 100 kali. Iya. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Bagaimana kita mensucikan Allah dari bentuk keraguan-raguan kita? Dari banyaknya pikiran kita tentang Allah, maka disucikan. Sucikan Allah dari segala pikiran ucapan kita yang membuat kita ragu terhadap Allah. Dengerin. Ketika kita dalam hal ini mensucikan Allah, maka mengantarkan diri kita menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Karena sebenarnya dosa itu bisa timbul dari diri kita sendiri sebenarnya. Betul. Betul. Ragu, bergantung, berharap. Maka ketika orang membaca subhanallah, mengantarkan 1, bentuk cintanya sama Allah. 2, bentuk kedekatannya sama Allah. Dan pengangkatan derajat disebabkan apa yang dia lakukan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini subhanallah,
walhamdulillah. Gini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah. Tinggal diamalinya 100 kali. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.